Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathia Abdul Asmi dengan NIM 2044 dari Prodi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan pengajaan tugas saya dari soal pertama dulu. Soal pertama itu ya seperti ini. Ya, berdasarkan narasi tersebut kita diminta untuk berdasarkan studi kasus tersebut kita diminta untuk pertama mengidentifikasi entiti dan atribut. Kedua, menentukan relasi dan optionality antar entiti. Tiga, yaitu menggambar IRD lengkap dengan atribut dan relasi antar entiti di data modeler. Oke, lanjut. Dari studi kasus tersebut saya menemukan 4 entiti beserta atributnya. Yang pertama yaitu entiti penumpang, atributnya ada nama, umur, dan kode asal. Primary key-nya yaitu ID penumpang. Yang kedua ada bus, atributnya ada kode bus dan nama bus. Primary key-nya kode bus. Selanjutnya ada perjalanan, atributnya ada terminal asal, atau tujuan dan kota tujuan. Primary key-nya ID perjalanan dan foreign key-nya kode bus. Tiket, atributnya untuk tanggal berangkat, harga, dan metode pembayaran. Berikut ada sebentar. Ada relasi dan kardinalitasnya, yaitu one to many. Yang pertama yaitu ada penumpang dan tiket berrelasi one to many. Karena satu penumpang bisa banyak membuat tiket. Optionality-nya yaitu tiket wajib dimiliki oleh satu penumpang. Hanya ada bus dan perjalanan. Bus dan perjalanan berrelasi one to many juga. Karena satu jenis bus bisa melayani banyak rute perjalanan. Perjalanan wajib dilayani oleh satu jenis bus. Hanya ada perjalanan dan tiket. Relasi one to many juga sama kayak dua tadi. Satu rute perjalanan dapat menghasilkan banyak tiket yang terjual. Tiket wajib terhubung oleh satu perjalanan. Oke, lanjut. Ini adalah tabel IRD buatan saya. Itu untuk penjelasannya sama kayak yang tadi ya. Kurang lebih. Oke. Lanjut. Bisa dilanjut ke soal kedua. Ya. Untuk soal kedua itu dalam rangka memeriahkan hari Desember diadakan bazar kuliner. Untuk pendataannya seperti ini. Kita diberikan tabel dengan 6 jenis begini. Ada stand, jenis peserta, biaya sewa, produk, harga produk, dan jumlah produk. Oke, kurang lebih begitu. Di bawah sini ada catatan, namun struktur tersebut masih belum terorganisasi dengan baik dan belum memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Maka lakukan tahap normalisasi hingga tabel tersebut mencapai bentuk third normal form atau 3NF. Oke, lanjut ke catatannya. Oke, kan tabelnya bentuk awalnya kayak tadi ya. Seperti ini, jadi lihat langkah pertama. Untuk langkah pertama kita ubah 1NF-nya bentuknya kayak gini ya. Kita ubah seperti ini. 1NF.
Aduh, jadi sedikit lebih rapi lah ya. Oke, lanjut ke 2NF. Untuk 2NF kita pecah, itu bisa jadi dua tabel seperti ini. Hmm, kita untuk mencapai 2NF kita menghilangkan ketergantungan parsial. Kita memisahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Ya, seperti ini. Oke, oke. Terakhir ada 3NF. 3NF. Dalam 3NF kita harus menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan antar atribut non kunci atau non primary primary key. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada tabel 2NF terdapat ketergantungan transitif, yaitu stan menentukan jenis peserta dan jenis peserta menentukan biaya sewa. Jadi, biaya sewa bergantung secara transitif pada stan melalui jenis peserta. Untuk mengatasi ini, kita bisa memisahkan tabel stan 2NF menjadi dua tabel lagi. Tabel stan kan awalnya begini ya. Sebentar. Terus kita bisa menjadi dua seperti ini. Ada tabel jenis peserta, dan gaya siswa. Lalu ada tabel ini, tabel jenis stan dan jenis peserta. Untuk hasil akhirnya, ini ada 3 tabel. Ada 3 tabel. Tabel ini Stanford. Ini ya, sampai begitu. Sebentar. Oke, kembali lagi. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.